Sudah kelihatan Excel? Belum? Belum. Gimana sih ini? Kelihatan? Bisa? Masih muter-muter, Bu. Belum, Bu. Ya udah nih ini. Oke. Cetek nasi ya Pak. Berarti nak ngerampung lagi chat gue di situ. Chat ya. Oke. Ya. Kalau kan itu upah harian. Ya. Kalau semisal sakit, perlakuannya sama enggak, Bu? Yang sama apa? seperti yang PPH perlakuan sama kan, dengan apa? anu pajak PPH 16, Bu. Kalau semisal sakit, iya sakit kan nggak berangkat, anu tidak menerima upah, Bu. Iya benar. Betul. Berarti perlakuannya sama, Bu. Ya enggak, itu kan pegawai tidak tetap. Itu kan pegawai tidak tetap. Kalau yang pegawai tetap, kalau yang ditaruh sini Mbak Ning dia singkaton. Ini soalnya. Kalau pegawai yang tetap itu perlakuannya yang kemarin saya terangkan. Jadi pegawai itu ada dua Mbak, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap gitu. Yang sedang kita pelajari, yang sedang kita hitung itu adalah pegawai yang tidak tetap. Kalau pegawai yang tetap yang kemarin sih, yang kalian hitung ada biaya jabatan kan sudah kemarin, ya enggak? Ingat enggak? Bu. Iya, yang ini berarti yang pegawai apa? Yang pegawai apa Mbak? Ya, Mbak. Yang kita lagi belajar ini yang pegawai apa berarti? Pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap, betul. Kalau pegawai tidak tetap, gambarannya seperti yang tadi. Gitu. Kalau pegawai tidak tetap, gambarannya seperti ini. Kalau pegawai tetap yang kemarin loh, ada biaya jabatan, ada iuran pensiun. Kalau pegawai tidak tetap itu ya dia memperoleh penghasilannya dari dia bekerja saja. Kalau tidak bekerja, masa dibayarnya enggak. Itu pegawai tidak tetap. Jadi pegawai tidak tetap menerima penghasilannya berdasarkan banyaknya hari dia bekerja, begitu. Kalau tidak bekerja, kalau sakit gimana? Jadinya gimana kalau sakit, Mbak? Dibayar enggak? Tidak dibayar, Bu. Tidak dibayar. Jadi kalau pegawainya tadi bukan pegawai tidak tetap, kalau pegawai tetap, apakah perhitungannya seperti yang di slide yang kalian buat? Ya. Kalau pegawai tetap, perhitungannya sama nggak dengan yang kamu lihat di layar ini, di share screen ini? Sama nggak? Tidak, Bu. Tidak. Kalau yang pegawai tetap yang seperti kemarin, yang saya terangkan itu, Mbak. Itu, Mbak. Ya. Mbak, di kawekna ini disik, Mbak. Bumbu, bawang merah, bawang putih, nggak nganuki udang. Kalau cabai dipotong, ya. Potong, Mbak. Betul. Tomat.
Ya, jelas nggak? Nah, saya bertanya nih. Ini kan contoh 1 nih, ya. Kemudian contoh 2. Contoh 2 di sini nih, di sheet 2. Contoh 2 di sheet 2 ya. Kamu tetap ditulis ya di catatanmu ya. Ini papan tulis ini jangan kamu minta, kamu catat sendiri. Upah harian itu dia terima 475. Nah, tapi dia bekerjanya hanya beberapa hari tok, misalnya sampai hari ke-20 tok gitu. Selanjutnya dia nggak bekerja. Nah, pajaknya bagaimana? Pajaknya bagaimana? Statusnya tetap sama, K1. Pajaknya bagaimana? Ini apakah ada pajaknya? Apakah ada pajaknya? Ada, Dari Bu. pertama, Ada, ada Bu. atau enggak? Tadi saya nggak dengar, Mas. Mas, Ada, di komen Bu. apa? Ada. Kadang-kadang saya lagi ngomong langsung ditabrak, jadi suaranya berkurang, nggak dengar saya, Mas. Ini 475 dikurangi berapa? Harian, batas harian berapa? 450.000. Iya, betul sekali, Mbak. Kemudian dikalikan tarif pasal 17, berapa persen? Kayak tadi? 5. 5%. 5%, oke. Nah, oh Bu Ani ternyata pajaknya segini loh. Nah, pertanyaan saya, apakah sampai di bawah pajaknya segitu? Tidak. Kenapa tidak? Oh, ini nggak bisa kayak gini. Kenapa tidak? Karena perpajakan itu menganut azas pemungutan pajak progresif. Jadi kalau telah melewati 4,5 juta dihitung keadaan yang sebenarnya. 4,5 juta adalah batas penghasilan tidak kena pajak sebulan. 4,5 juta. Kalau 54 juta dibagi 12 berapa? 4,5 juta kan? Jadi 4,5 juta itu batas tidak kena pajak sebulan. Jadi kalau dalam sebulan sudah melewati 4,5 juta, berarti di hari keberapa ini melewatinya? Hari keberapa? 10, Bu. Hari 10 ya? 10 ya, benar ya? Ya, betul. Berarti ini tak kuningin sudah melewati. Udangin jura apa, Mbak? Sing ning kono. Ya, ditokna Mbak lebih masak di disuruh nang kae Mbak. Ning sing tempat tertutup karo kaene sisan bumbune untuk masak. Pinten nggih, Mbak? 4.750.000. Betul. Kalau makin cepat dijawab, makin cepat selesai loh, Mbak. Terus dikurangi PTKP. PTKP sebenarnya, berarti PTKP berapa hari? Berapa hari PTKP-nya? Dikurangi PTKP berapa hari, Mbak? 10 hari. Berarti kan PTKP ini dibagi 360 hari dikalikan 10. 10 hari. Oke. Ya. Oh, berarti PKP-nya sekian. Nah. Kurangi. Nah, berarti PKP-nya sekian. PPh-nya berapa? Berapa persen? PPh berapa hari? 10 hari ya.
PPh 10 hari berapa persen? Ini dikalikan berapa persen? 5. 5. Berarti PPh sehari berapa persen? Berapa di PPh? PPh 1 hari. Berarti ini dibagi berapa? 10. Dibagi 10. 10, Bu. Nah, sekarang tinggal dianalisis. PPh-nya, ya ini salah ini PPh-nya. Salah. PPh-nya, oh benar ya Mbak. PPh-nya 1.250. PPh-nya. Sampai hari kesekian, karena masih di bawah 4.500.000. Masih sama. Oke kan? Kemudian di hari kesekian, langsung PPh-nya sebesar angka berapa? Kalau hari biasanya 15.000. ya. Kalau ini 16.000, 15 ini Mbak. 15.000 itu di sini Mbak. Di sini hari berikutnya 15.000. Di sini. Nah. Ini 15.000 di sini. Tetapi yang di sini berapa di sini PPh-nya? 150. Nah, tetapi kan tadi belum dibayar. Lah sekarang ini sudah dibayar. Jadi sama dengan 150 dikurangi SAM. Jumlah dari yang sudah dibayar. Nah, ini dia. Ya. Nah, berarti PPh-nya tinggal kekurangannya aja 138. Kenapa tidak 150? Karena sebelumnya sudah dibayar. Tapi yang ini langsung. Kenapa ini 100? Karena ini belum dibayar. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Jelas enggak? Jelas Ibu Mbak? Yanti mau tanya sedikit. Monggo. Yang di sheet 1, Bu. Ya, boleh. Iya, untuk PTKP hariannya kan 450 yang Ibu. Nah, di hari kedua itu kan akumulatifnya 600. Itu kenapa nggak ada pajaknya ya Bu, masih 0. Sedangkan kalau yang di sheet 2 tadi, itu di hari kedua itu udah bayar gitu Bu. Karena akumulatifnya udah 950. Mohon penjelasannya ya Bu, terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Ini dulu saya terangkan ya Mbak. Bunyi Baik, Bu. pasalnya begini Mbak. Bunyi pasalnya begini. Apabila upah sehari telah melewati 450 adalah PTKP harian, maka pajaknya dihitung dari selisihnya. Jadi selisihnya dari 475 dikurangi 450 kali 5%. Dengan asumsi secara akumulatif belum melewati 4,5 juta. Bunyi pasalnya begitu Mbak. Jadi selagi secara akumulasi belum melewati 4,5 juta, masih selisihnya ini. Bisa diterima? Bisa Ibu, bisa. Iya, kan nomor hari ke-9 belum 4,5 juta. Jadi kalau belum 4,5 juta, syarat ini nggak terpenuhi untuk dihitung. Jadi tetap pakai yang selisih ini. Jadi pasalnya bunyinya gini. Apabila upah yang dibayarkan kepada harian lepas lebih dari 450, tetapi secara akumulasi kurang dari 4,5 juta, maka pajaknya adalah upah sehari dikurangi 450 dikalikan 5%. Gitu. Yang ini pertanyaan yang ini. Bu Ani, kenapa kok ini 0? Padahal ini akumulasinya sudah melewati. Nah, tadi bicara yang tadi, upah yang dibayarkan dalam satu hari belum melewati 4,5 juta, belum melewati 450 PTKP sehari, maka pajaknya 0. Tetapi apabila dalam 1 tahun telah melewati 4,5 juta,
pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Keadaan yang sesungguhnya adalah penghasilan neto 16 di hari ke-16 dikurangi PTKP di hari ke-16. Nah, seperti ini. Saya ulangi ya aturannya. Apabila upah yang dibayarkan dalam satu hari kurang dari 450, pajaknya 0. Tetapi apabila secara akumulasi walaupun penghasilan dalam sehari kurang dari 450, tetapi secara akumulasi telah melebihi 4,5 juta, maka pada saat melebihi 4,5 juta itu pajaknya dihitung menurut keadaan yang sesungguhnya. Ini keadaan yang sesungguhnya itu seperti ini. Di sini jelas, Mbak? Siap, Ibu, jelas. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, kalau yang ini ya jelas ada pajaknya karena telah melewati 450. Tapi secara akumulasi ini telah melewati 4,5 juta, hitung keadaan yang sesungguhnya. Jadi kata kuncinya untuk penghasilan harian itu, apabila telah melewati 4,5 juta, hitung keadaan yang sesungguhnya. Begitu, Mbak. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, Terima kasih. alhamdulillah. Ini Mbak, selain tenaga kerja nih ya, selain tidak tetap, pegawai tidak tetap, kalau pegawai tidak tetap itu menerima hari upah, menerima penghasilannya berupa upah harian. Nah, kemudian ada lagi nih, upah satuan produksi. Dan berikutnya adalah upah borongan. Nah, ketiga macam upah ini adalah diberikan kepada pegawai tidak tetap. Tetapi pertanyaan yang tadi, kalau pegawai tetap perhitungannya tidak seperti ini, tapi seperti yang kemarin saya offline. Ya. Jadi kalau pegawai tidak tetap itu dibayarkan adalah upah harian, upah satuan produksi, dan upah borongan. Upah harian sudah. Upah satuan produksi gimana Bu Ani? Upah satuan produksi itu dibayarkannya berdasarkan satuan produksi yang dihasilkan, tetapi dikembalikan rumusnya adalah dalam sehari telah melewati 450 enggak gitu. Kalau dalam sehari telah melewati 450 bayar, itu kata kuncinya itu. Begitu pula upah borongan. Upah borongan juga, misalkan nih kalau upah borongan nih ya, nanti pas satuan produksi saya contohkan. Misalkan upah borongan, biasanya upah borongan itu mengerjakan taman. Nah, taman dikerjakan itu biasanya beberapa hari gitu, misalkan 6 hari selesai mengerjakan taman. Upahnya untuk mengerjakan taman selama 6 hari itu diborong. Upahnya misalkan 5 juta. Nah, kata kuncinya untuk mengerjakan soal ini adalah jadikan upah sehari berapa. Kalau upah seharinya sudah ketemu, apakah telah melewati 4.450? Kalau telah melewati, bayar pajaknya. Kalau belum, ya seperti inilah. Kata kuncinya seperti ini. Jadi kita hitung, dalam 6 hari dibayar 5 juta. Dalam 1 hari dibayar berapa? Berapa dong? Ini dibagi? Loh? Dibagi 6 hari, Bu. Bagi berapa? 6 hari. Ya. Segitu, Mbak. Oh, ini sudah melewati 450, langsung dihitung pajaknya. PPh-nya adalah sama dengan ini dikurangi 450.000 dikalikan 5%. Nah, segitu PPh-nya. Jadi PPh seharinya segini. Gitu, Mbak. Tapi secara akumulasinya bagaimana 5 juta? Oh, ini udah melewati loh. Ya udah tinggal dihitung aja.
dalam sehari upahnya sekian kan? Bekerja selama berapa hari, Mbak, tadi? 6 hari, Bu. 6 hari. Nah, gini ya. 6 hari. 1, 2, 3. Nah, ini. Nah, gini. Jadi dibayarnya adalah segini, Mbak. Nah, kalau ini bayarnya segini. Ini kalau ditotalkan 5 juta. Nah, gini ya. Kalau ditotalkan 5 juta. Nah, caranya bagaimana nih? Caranya adalah kita hitung ini angka yang nyebelin. Jadi kita buat angka yang tidak nyebelin aja. Ini ya. Ini ya. Angka yang tidak nyebelin kan ini. Nah, berarti ini akumulasinya sama dengan ini. Nah, untuk yang ini sama dengan ini. Kalau kuliah perpajakan modalnya nggo laptop lho, Mbak. Nah, kan pas 5 juta. Berarti yang telah melewati di sini yang mana nih yang telah melewati 5 juta setengah? Jadi 5 juta ini berapa? Satu ya. 5 juta ini berarti ini dihitung keadaannya gitu. Keadaannya sama dengan, ya kan? Penghasilan netonya. PTKP-nya sama dengan statusnya apa? TK misalkan ya. TK itu 54 juta. 54 juta. Dibagi 360 hari. Dikalikan banyaknya hari untuk memperoleh penghasilan itu berapa? Banyaknya hari berapa? 6. 6. Iya. Nah, berarti PKP-nya sama dengan ini kurang ini. Nah, seperti itu, Mbak. Ya, seperti itu. Tapi yang ini pajaknya segini nih. Kecil nih. Di sini. Nah, yang ini pajaknya segini. 19.000 sampai hari keempat. Nah, di hari kelima langsung ini pajaknya jangan di sini ya. Ini aja. Di hari kelima langsung deh ini saya hitung ya. PPH hari kelima, PPH 5 hari. PPH 5 harinya berapa? Sama dengan ini, ya kan? Dikurangi, dikalikan 5%. Ini 5%. Ini kan PTKP-nya ya, Mbak. Ini kan PTKP ini selama 6 hari. Ini PKP. Ini PKP. PKP. Nah, ini neto PTKP. Ini neto. Net. Yang di bawah PTKP. Nah, yang ini adalah PKP-nya. Ini. Nah, gitu, Mbak. Nanti kalau yang di sini ini digeser lagi. PPH-nya digeser lagi. Nah, berarti PPH 5 hari sekian. Mau bayar 5 hari sekian, dibayar 200. Enggak mau, karena sebelumnya sudah membayar. Ini dikurangi yang sudah dibayar, sum, jumlah dari yang sudah dibayar. Nah, itu Mbak. Jadi pajaknya sekian. Nah gitu, seperti itu Mbak. Jelas kah? Jelas. Konsepnya jadikan keharian gitu. Silakan dicatat. Kalau nggak tahu ditanya. Pegawai yang menerima honorarium ini di sini juga ada. Nih.
Teorinya ada sendiri ya, Mbak. Nah, ini dia. Nih. Ada pensiun yang diterima secara berkala. Saya nggak mau. Nah, ini ya. Pensiun yang diterimakan secara berkala. Nah, pada dasarnya pensiun itu ada yang diterimakan secara berkala, ada yang diterimakan setiap bulan, pasti, itu pasti menerima pensiun. Nah, ini untuk sistematika perhitungan kasus pegawai tetap kecuali biaya jabatan. Nah, ini saya terangkan pakai ini aja. Ini ada apa yang sudah usul peraturannya, ya. Ada usul peraturannya. Nah, ini dia dulu ya. Pegawai tidak tetap tadi sudah harian, satuan produksi, golongan, dan upah harian yang dibayarkan sekaligus. Ini tinggal, pokoknya kata kuncinya itu jadikan sehari berapa gitu dibayarnya, gitu ya, upah seharinya. Kemudian upah seharinya ini, nah ini upah sehari yang tadi saya terangkan tadi, apabila gitu ya. Ini sudah terjawab. Kemudian ini adalah cara perhitungan bukan pegawai. Nah, ini dia. Bukan pegawai itu apa? Bukan pegawai itu bukan sebagai pegawai di sebuah instansi, tetapi dia memperoleh penghasilan di situ. Contohnya, dokter, penghasilan tetapnya atau pegawai tetapnya di Rumah Sakit Margono. Tapi dia visit-visit di beberapa rumah sakit, misalkan Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Ananda, gitu. Nah, berarti dokter tersebut bukan pegawai di sebuah rumah sakit yang saya sebutkan tadi, otomatis memperoleh penghasilan, tapi statusnya non pegawai. Masih bisa didengar suara saya? Masih, Bu. Ya. Nah, untuk yang non pegawai itu penghasilannya dihitung berdasarkan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Kalau berkesinambungan itu dalam 1 tahun itu memperoleh penghasilannya lebih dari 1 kali. Misalnya berkesinambungan itu tadi dokter profesional berada di rumah sakit itu kan lebih dari 1 kali. Kalau yang tidak berkesinambungan itu contohnya Aakim. Aakim itu diundang ke UMP hanya sekali dalam 1 tahun, itu tidak berkesinambungan. Bedanya pemajakannya yang berbeda. Kalau yang tidak berkesinambungan itu tidak dikurangi PTKP, ya, tidak dikurangi PTKP, langsung dari 50% dikalikan penghasilan brutonya dikalikan dengan tarifnya. Tetapi kalau yang berkesinambungan itu dikurangi PTKP, ya, 50% dikalikan penghasilan bruto dikurangi PTKP-nya, begitu. Yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Nah, kemudian ini ada lagi yang atas dokter yang melakukan praktek di rumah sakit atau klinik, maka penghasilan brutonya, cara menghitungnya adalah jumlah pembayaran dari pasien sebelum dikurangi biaya-biaya dan bagi hasil rumah sakit, itulah penghasilan bruto dokter. Ya, jadi langsung jumlah pembayaran dari pasien. Misalkan nih, satu dokter berada di Rumah Sakit Ananda, kalau praktek dibayar 100.000. 100.000 dalam 1 bulan, atau dia terkumpul uang sebesar misalkan 50 juta. Nah, berarti PPh-nya, pajak penghasilannya adalah dari penghasilan bruto tadi, yaitu pembayaran dari pasien. Tidak usah menunggu dikurangi biaya, nggak usah. Atau bagi hasil, nggak usah. Ya. Kemudian nih, di sini nih, yang kemarin ya, bentuk pembayaran itu ada
honorarium anggota komisaris non pegawai. Honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai, berarti kan yang non pegawai. Bagaimana kalau merangkap sebagai pegawai? Kalau yang merangkap sebagai pegawai, pajaknya adalah seperti pegawai tetap gitu. Nah, kalau seperti ini ya dikalikan aja honorariumnya jadi 5%, 15, 25 gitu tergantung jumlahnya. Diterima honorarium oleh anggota Dewan Komisaris yang bukan sebagai pegawai di instansi tersebut sejumlah angka 1 miliar. Bagaimana pajaknya? 5% kali 60 juta, kan pakai 60 juta undang-undang HPP. 15% kali 190 juta, 25% kali 250 juta, kemudian 25%, 30% kali lebihnya gitu dan seterusnya. Jasa tantian gratifikasi bonus yang diterima mantan pegawai ini juga bersifat final ya. Jadi jasa produksinya langsung dikalikan dengan tarif yang tadi saya sebutkan. Penarikan dana pensiun oleh pegawai aktif juga dikalikan tarifnya. Kemudian kalau ini gimana nih?